Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Musyahadah pada mata pelajaran fisika. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang elastisitas, yaitu ada tegangan, regangan, modulus elastisitas, dan batas elastisitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Hooke. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk pada materi, kita harus mengetahui dulu aplikasi hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar. Terdapat dua gambar. Yang pertama, ada gambar papan loncat indah, dan yang kedua ada gambar trampolin. Nah, pada kedua gambar tersebut, apa yang kalian rasakan pada saat melakukan permainan trampolin ataupun loncat indah? Apa yang menyebabkan kita bisa melompat tinggi pada saat kita menekan trampolin ataupun papan loncat indah tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari lebih dalam mengenai hukum Hooke. Penemu dari hukum Hooke itu adalah Robert Hooke, di mana pada tahun 1678 ia menyatakan bahwasanya jika pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, maka akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan pegas, namun arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Secara matematis, hukum Hooke dirumuskan sebagai Fp atau gaya pemulih sama dengan min K dikali delta X. Terdapat beberapa perlakuan pada pegas. Untuk yang pertama itu pegas direnggangkan sejauh delta X. Yang kedua, pegas dalam posisi seimbang. Dan yang ketiga, pegas ditekan sejauh delta X. Tanda negatif pada hukum Hooke bermakna bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Rumus tersebut bisa kita ubah sesuai yang diketahui pada soal. Jika ingin mencari K, maka K sama dengan Fp per delta X. Kemudian untuk mencari delta X itu delta X sama dengan Fp per K. Selanjutnya ada energi potensial elastis, di mana contohnya adalah pada anak panah. Anak panah akan melesat jauh apabila kita tarik secara maksimal untuk memberikan regangan pada busur. Namun, jika tali ditarik hanya sedikit, maka anak panah akan terlontar dalam jarak dekat. Oleh karena itu, energi potensial elastis dipengaruhi oleh pertambahan panjang dan juga gaya yang diberikan pada benda. Oleh karena gaya berpengaruh terhadap energi potensial elastis, maka kita bisa mengganti K menjadi F per delta X seperti pada rumus sebelumnya. Maka delta X-nya bisa kita coret, sehingga diperoleh hasil Fp sama dengan setengah F dikali delta X. Tetapan gaya pada benda elastis itu adalah K sama dengan Y dikali A per L0. Dari pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa modulus Young dirumuskan sebagai berikut. Jika ingin mencari delta L, maka F dikali L0 per A dikali Y. Kemudian untuk mencari A-nya sama dengan F dikali L0 di delta L dikali Y. Dari persamaan di atas besarnya gaya yang bekerja pada benda dapat ditulis sebagai berikut. F itu adalah min K dikali delta X. Delta X itu adalah delta L. Sehingga bisa kita substitusikan, sehingga delta L-nya bisa kita coret dan diperoleh hasil min K sama dengan Y dikali A dibagi L0. Jika kita ingin mencari Y, maka Y sama dengan L0 dikali K per A. Kemudian, jika kita ingin mencari A itu adalah L0 dikali K per Y, dan L0 sama dengan Y dikali A per K. Yang terakhir adalah hukum Hooke pada susunan pegas. Di sini terdapat dua jenis susunan pegas. Yang pertama ada seri, yang kedua ada paralel. Untuk yang pertama, seri itu dirumuskan sebagai 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya. Kemudian untuk paralel itu adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2 dan seterusnya. Pada susunan seri, pegas disusun langsung bersambung seperti pada gambar, di mana EP sama dengan
min K dikali delta X, dan delta X sendiri itu sama dengan min Fp per K. Pertambahan panjang pegas yang disusun seri merupakan jumlah pertambahan panjang kedua pegas, sehingga delta X itu adalah delta X1 ditambah delta X2. Maka Fp per K1 ditambah Fp per K2, sehingga bisa kita ubah menjadi Fp dikali 1 per K seri. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2, sehingga tetapan pegas susunan seri sebagai berikut. Kemudian susunan paralel pada pegas itu sebagai berikut. Pegas disusun secara berdampingan, sehingga bisa kita langsung jumlahkan, yaitu Fp sama dengan Fp1 ditambah Fp2, sehingga Kp dikali delta X sama dengan K1 dikali delta X tambah K2 dikali delta X, sehingga diperoleh Kp sama dengan K1 ditambah K2. Jadi tetapan pegas yang disusun paralel sebagai berikut. Contoh soal, berdasarkan gambar tersebut gaya pemulih yang bekerja pada pegas sebesar, di mana K-nya adalah 200 Nm per meter. Diketahui X0 sama dengan 8,5 cm, delta X sama dengan 8,0 cm, bisa kita ubah menjadi meter, yaitu 8 kali 10 pangkat min 2. Kemudian K-nya adalah 200 Nm per meter. Ditanya adalah Fp-nya. Untuk menjawab hal ini, maka Fp sama dengan K dikali delta X, di mana K tadi adalah 200 Nm per meter, dan delta X itu adalah 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka satuannya bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah 16 Newton. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum.